Sebetulnya kalau mau disingkat gitu ya, itu problemnya adalah satu soal kesejahteraan yang belum tercapai, yang kedua soal kesetaraan yang juga masih timpang. Gitu. Pemerintah punya hak untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Itu kan tugasnya negara, tugasnya pemerintah begitu. Tetapi justru jabatannya dipakai untuk membuat kebijakan yang menyengsarakan buruh. Saya marah banget ini sama Menteri Tenaga Kerja. Berarti tadi kita udah ngomongin nih ya soal persoalan yang dihadapi oleh buruh perempuan itu apa aja, termasuk tadi hak maternitas, kemudian ketidakpastian hubungan kerja, kekerasan seksual di tempat kerja, dan bagaimana pemerintah itu juga masih belum gitu mengakomodir kebutuhan pentingan dari buruh perempuan. Nah, tadi kita udah bahas ini nih Mbak. Nah, sekarang pengen lebih spesifik lagi nih Mbak, bahas soal buruh perempuan dan pemilu gitu. Oke. Nah Mbak, aku mau tanya dulu deh, Mbak Jumisi udah berapa kali ikut pemilu Mbak? Udah beberapa kali sih, tapi kalau dibilang secara usia kan memang harusnya sudah berkali-kali ikut pemilu gitu ya. Tetapi kalau ditanya nyoblos nggak gitu, saya nyoblos ya datang ke TPS, maksudnya dengan kesadaran itu sih 1 kali. Dengan kesadaran penuh saya datang ke TPS, saya sebagai warga negara. Saya sempat punya ini, mungkin dibilang trauma, mungkin juga dibilang ini ya, nggak percaya sama pemerintah yang terus-menerus kayak dia bagi-bagi kue, yang penting melindungi dinastinya, keluarganya, kelompoknya, koleganya gitu. Jadi saya sempat tidak percaya terhadap pemilu sebagai ajang demokratisasi di warga gitu. Saya sempat seperti itu. Tapi ya itu kalau pengalaman aku ya. Oke. Nah, kalau dari pengalaman Mbak Jumisi tadi gitu, dan mungkin dari kawan-kawan buruh perempuan itu sebenarnya gimana sih Mbak dalam proses pemilu gitu selama ini gitu? Kayak tadi mungkin kayak bagi-bagi kue aja gitu, nanti pas kepilih ya, lupa gitu ya. Sebenarnya kalau jujur ya, ini situasinya begini. Kalau kita berbicara sejarah gitu, seolah-olah kondisi buruh perempuan itu terpisah dengan kondisi politik. Ya. Seolah-olah seperti itu gitu. Nah, kami mempelajari kemudian bahwa situasi regulasi yang tadi kita sebut-sebut banyak itu dikeluarkan oleh pemerintah. Ya. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Pemerintah itu dipilih melalui pemilu. Ya. Jadi kemudian ada hubungannya antara situasi kerja di pabrik, di perusahaan-perusahaan, dimanapun kita bekerja, dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh negara. Ya. Gitu. Jadi sebenarnya isu yang tidak terpisahkan antara isu kesejahteraan dengan politik. Gitu. Jadi memang dulu kalau Orde Baru ya, kan saya juga punya pengalaman sebagai buruh di Orde Baru ya. Dulu banget saya pernah kerja di Surabaya. Saya waktu muda banget gitu belia. Itu pernah menjadi anggota SPSI dulu banget ya. Dulu banget. Nah, saya dulu anggota SPSI waktu saya belia, dan kemudian saya sayup-sayup gitu mendengar pemerintah itu bilang begini, ya pekerja buruh ya kerja aja sebagai karyawan, ya sebagai karyawan aja, nggak usah ngurusin politik. Urusan politik tuh urusannya orang gedean gitu. Itu dulu banget gitu. Nah, kita pernah punya sejarah panjang dibutakan politik dalam era Orde Baru gitu. Setelah 98 Soeharto tumbang, kemudian diganti dengan pemerintahan seterusnya, kan ruang demokrasi terbuka tuh. Kemudian kebebasan rakyat untuk menyampaikan aspirasinya, pendapatnya, gagasannya itu kan mulai banyak bermunculan gitu. Termasuk di serikat-serikat buruh. Tetapi memang kalau zaman Orde Baru itu serikat buruh kan hanya boleh ada satu, SPSI gitu. Dan pasca Orde Baru sekarang serikat-serikat buruh sudah banyak nih, udah ribuan jumlahnya gitu. Nah, tetapi harus diakui bahwa sejarah panjang Orde Baru itu mempengaruhi cara berpikir serikat-serikat buruh setelahnya. Jadi seolah-olah buruh jauh dengan isu politik. Nah, di tahun-tahun belakangan kami menyadari bahwa situasi politik harus kita pelajari gitu. Bahwa situasi yang terjadi terhadap kita di pabrik itu ada kaitannya dengan kebijakan negara yang dihasilkan oleh perpolitikan di negara kita. Birokrasi yang duduk di pemerintahan, mereka itu dalam tanda kutip ya mewakili rakyatnya gitu.
Jadi kita harus tahu nih tentang situasi politik. Jadi buruh jangan jauh-jauh dari isu politik. Itu menurut kami ya saat ini tuh berpikir seperti itu. Jadi kalau kita berbicara upah gitu, itu juga berbicara tentang regulasi. Kalau kita berbicara tentang hak maternitas buruh perempuan, itu ada regulasinya. Regulasinya undang-undang yang dibuat oleh siapa? DPR. DPR itu siapa? Dipilih oleh rakyat gitu. Terus apakah orang-orang yang duduk di DPR itu mewakili rakyat gitu? Belum tentu gitu. Jadi mencoba menyambungkan isu kesejahteraan dengan isu politik itu yang saat ini juga sedang kita lakukan. Oke. Berarti tadi ya peran negara pemerintah itu justru paling penting untuk kepentingan kesejahteraan buruh. Jadi justru buruh perempuan nih harus sadar akan itu ya Mbak ya. Oke. Nah, selama pemilu ini sebenarnya apa sih Mbak yang menjadi hambatan dari buruh perempuan gitu dalam selama mengikuti pemilu sebelumnya gitu selama ini gitu? Kalau di pemilu-pemilu sebelumnya, buruh itu tidak terjangkau oleh partai politik. Oke. Menurutku ya, ini pandanganku atau menurut pengamatanku. Dalam pemilu ke pemilu, kita itu hanya dijadikan mesin untuk mengeruk suara. Ya. Dan itu sedih banget ya. Kita dijadikan sebagai mesin yang bisa menambah suara Masa, untuk ya. memenangkan si A, si B, si C gitu. Kenapa begitu gitu? Karena keterjangkauan isu politik atau pendidikan politik khususnya di pemilu itu tidak sampai ke buruh. Dan waktu itu beberapa tahun yang lalu, tahun-tahun sebelumnya itu memang serikat buruh nggak aware juga terhadap isu pemilu gitu. Nah belakangan kemudian hal itu disadari oleh serikat-serikat buruh dan aku cukup apresiasi dengan lahirnya Partai Buruh ya gitu. Dia lahir dari 11 inisiator yang mayoritas adalah serikat-serikat buruh gitu. Memang ada juga organisasi perempuan, organisasi pemuda, organisasi tani, guru honorer, kaum miskin kota, pekerja rumah tangga gitu. Saya mengapresiasi lahirnya Partai Buruh yang digagas oleh gerakan rakyat gitu. Itu juga semakin mendekatkan buruh-buruh supaya dekat dengan isu politik, supaya belajar, supaya kita tahu bahwa pada saat pemilu sebaik-baiknya kita sebagai buruh jangan hanya nyoblos, tetapi harus tahu kenapa kita nyoblos, kenapa kita datang ke TPS. Datang ke TPS dengan penuh kesadaran, siapa orang yang saya pilih dan kenapa saya memilih itu. Dia punya program apa dan dia punya track record baik atau enggak kan gitu. Jadi itu penting sih menurut aku dan cukup bangga sebetulnya kalau tadi disebutkan oleh Rafa bahwa saya sebagai deputi bidang perempuan gitu ya di Partai Buruh gitu, sebetulnya saya cukup apresiasi dengan keberanian kita sebagai gerakan rakyat membangun partai politik gitu. Dan sebetulnya kalau di luar Partai Buruh, di partai-partai yang lain itu juga ada loh divisi perburuhan di masing-masing partai. Saya melihat misalnya di PKS, di Nasdem ada gitu. Tetapi apakah mayoritas buruh terakomodir di situ? Saya rasa belum. Jadi ini tugas kita bersama untuk melihat bahwa kita sebagai buruh, sebagai bagian dari rakyat, kita punya hak pilih, kita punya hak suara, dan hak suara itu sebaiknya kita manfaatkan sebaik-baiknya, kita gunakan sebaik-baiknya. Itu. Berarti salah satu tadi ya hambatan utamanya juga soal gimana buruh itu cuma jadi objek untuk mendulang suara gitu ya Mbak ya. Oke. Tapi sebelumnya buruh tuh gimana sih Mbak di pemilu pernah dilibatkan gitu, misalnya diajak ngobrol kebutuhannya apa sih kepentingannya buruh gitu? Dulu kalau saya mau cerita, DKI Jakarta itu dulu pernah serikat-serikat buruh itu membuat kontrak politik dengan Anies Baswedan. Itu dulu gitu. Dan waktu itu kontrak politik itu salah satu isinya adalah tentang keberanian Anies untuk menyatakan bahwa untuk upah DKI Jakarta itu akan naik lebih dari 10% atau Anies bersedia untuk tidak menaikkan upah buruh sesuai dengan PP 78 tahun 2015. Jadi PP 78 tahun 2015 itu adalah tentang aturan main upah di Indonesia yang menyatakan bahwa kenaikan upah buruh tidak akan lebih dari 10%. PP 78 ini kita tuntut sampai mogok nasional di tahun 2015-2016 kalau tidak salah, sampai ada 26 tersangka yang kemudian kita sibuk dengan proses persidangan.
karena mogok nasional itu gitu. PP 78 itu kayak pintu masuk dihilangkannya ini loh Dewan Pengupahan, sehingga standar perhitungan upah itu tidak lagi berdasarkan hitungan Dewan Pengupahan setahun sekali, tetapi 5 tahun sekali. Jadi kalau misalnya Rafa kebutuhan hidupnya tahun 2023 itu sekian, maka itu tidak dihitung tahunan, tapi Padahal dihitung inflasi ada ya, 5 Mbak? tahun. Di itu sumber masalah dari upah merosot sejak tahun 2015 adanya itu. Dan itu sekarang diperparah lagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi jangan berharap upah buruh di seluruh Indonesia sekarang itu bisa naik lebih dari 10%. Beda dengan zaman saya dulu. Iya. Zaman saya jadi buruh, saya pernah naik upah setahun 2 kali. Zamannya Gus Dur. Gitu. Oke, Mbak, kalau sekarang kan kita mau pemilu nih 2024. Nah, menjelang pemilu ini ada nggak hambatan dari buruh perempuan gitu? Hambatannya adalah ini, kita mempunyai kebutuhan untuk memberi pengajaran tentang pentingnya pemilu menjadi ajang politik bagi warga negara termasuk buruh gitu. Mesti ada pendidikan politik kepada buruh. Itu diemban oleh serikat-serikat buruh dan juga harusnya oleh pemerintah. Pendidikan politik inilah yang itu kosong di tahun-tahun atau di pemilu-pemilu sebelumnya. Harapanku di tahun ini buruh harus dilihat sebagai entitas yang sangat penting karena jumlah pekerja di Indonesia itu kan banyak banget ya. Banyak Nah, banget. Soalnya kerja banget. gitu. Jadi harus dilihat dong. Jangan kalau sosialisasinya seperti pemilu sebelumnya seolah-olah itu hanya kayak menjadi ini loh ajang untuk rebutan jabatan gitu atau memperjuangkan siapa yang menang. Kalau aku memaknainya harus lebih dari sekedar itu. Harus lebih dari sekedar kita mau memenangkan capres siapa atau anggota legislatif siapa, tetapi sampai ke pemanaan dia punya program apa, dia punya track record apa. Kalau track recordnya tidak bagus berarti kan dia punya potensi untuk tidak dipilih. Sampai sedetail itu gitu. Nah, yang bisa mengemban tugas berat ini siapa gitu. Jangan diserahkan semuanya ke serikat buruh, nggak sanggup. Apalagi banyak buruh yang belum berserikat. Ya. Saya mau sampaikan ke dirimu ya bahwa sebetulnya jumlah buruh di Indonesia banyak, tetapi yang berserikat 10%. Jadi kalau kami sebagai serikat buruh mengajarkan berpolitik atau berpemilu kepada anggota kami, yang terjangkau oleh kami adalah 10% aja. 10%, gitu. Kalaupun lebih lewat media sosial dan lain-lain, iya. Tetapi maksudnya jangan serahkan tanggung jawab pendidikan politik itu hanya kepada serikat buruh. Pemerintah harus ambil bagian, dan ini teman-teman CWI juga mengambil bagian itu. Jadi saya berterima kasih sama teman-teman CWI yang beberapa kali mengundang kami, anggota-anggota kami untuk belajar. Ini loh pemilu itu apa sih? Membahas membuka ruang demokrasi. Kalau ruang demokrasi itu ditentukan lewat apa? Ternyata kalau kita memilih itu boleh loh kita menimbang-nimbang. Jadi kita tidak didoktrin kamu harus milih si A atau si B gitu. Kita boleh kok memikirkan sendiri, kita boleh kok punya pendapat kita sendiri sebagai buruh gitu. Dan itu menarik kan gitu. Jadi akan semakin mendekatkan posisi kita dengan siapa yang kita pilih, dan kita tahu bahwa kita milih itu karena kesadaran kita datang ke TPS, Ya. bukan karena uang tentu saja, bukan karena didoktrin harus si A menang, kalau nggak si A nanti kamu begini, nggak gitu. Berarti dari pemerintah sendiri tuh belum ada ya, Mbak, kalau sosialisasi pemilu Sosialisasi gitu, ada, belum tapi sangat nggak maksimal. gitu. Sangat nggak maksimal. KPU sosialisasi, juga lewat media sosial sosialisasi, tetapi untuk mengecek apakah tanggung jawab besar itu diambil pemerintah secara maksimal, itu bisa dicek ya di buruh-buruh secara umum ya. Kita boleh melakukan survei bahwa apakah sebagai pekerja kita sudah mendapatkan pendidikan politik dari pemerintah tentang cara nyoblos misalnya, cara menentukan pilihan misalnya, tentang proses demokratisasi berlangsung, apakah kita boleh hanya menjadi pengikut, apakah kita sebaiknya menjadi bagian dari yang terlibat dalam proses pemilu. Itu kan proses pendidikan politik ya, dan itu sudah dilakukan oleh teman-teman CWI gitu. Tetapi kan ini juga harus dilakukan oleh NGO-NGO yang lain, juga harus dilakukan oleh serikat-serikat buruh, tetapi juga pemerintah harusnya juga lebih banyak. Makanya kan kalau dalam beberapa kali FGD workshop kita sampaikan, yang penting itu bukan cuma soal bagaimana calegnya, yang penting juga adalah bagaimana soal pemilihnya, gitu.
bagaimana pemilihnya itu bisa mendapatkan pengetahuan itu. Berarti hambatannya itu adalah belum terinformasikan ya Mbak tentang Ya. pemilu gitu Ya. ya ke buruh itu khususnya buruh perempuan. Nah Ya. tadi itu Mbak Jungsi juga sebut kalau pemilu itu bukan cuma soal nyoblos dapat uang gitu. Nah tapi di buruh perempuan sendiri ini kawan-kawan buruh perempuan ada pengalaman kayak politik uang gitu gimana Mbak? Ya, terus terang aku tidak bisa mengidentifikasi soal ini ya. Ya. Tetapi apakah ada gitu. Tetapi karena kita tidak atau belum pernah melakukan penelitian ini, belum cukup aku untuk mengargumentasikan ini. Tetapi justru partai-partai besar itu menggunakan ini untuk memperoleh suara gitu. Dia masuk lewat struktur negara gitu, dan itu bahaya. Kenapa gitu kan, negara dari atas ke bawah, dari tingkat pemerintah sampai tingkat RT RW justru menggunakan perangkat negara untuk memperoleh suara dengan ini, dan itu tidak bagus banget gitu. Nah itu juga ternyata terjadi juga di beberapa wilayah gitu, dan itu penghinaan. Bagi saya itu penghinaan kepada kita sebagai individu, sebagai personal yang kita punya hak suara. Kalau kita memberikan suara kita karena uang misalnya, maka kita sedang menggadaikan nasib kita kepada mereka yang memberi uang. Jadi sekaligus saya juga menyerukan kepada buruh-buruh di seluruh Indonesia ya. Jadi jangan memilih karena uang gitu. Pilihlah karena programnya dan kinerja atau track record yang selama ini sudah dilakukan. Konsisten nggak? Kalau nggak konsisten nggak usah dipilih gitu. Nah kalau sebagai rakyat kita sanggup memunculkan calon-calon yang kita sudah kenal baik, yang kita tahu dia konsisten, yang kita tahu dia berani berposisi terhadap kebijakan negara yang menindas rakyat, maka pilihlah dia gitu. Jadi jangan datang ke TPS karena uang atau karena disuruh survei di ruang TPS bilang bahwa kita sudah nyoblos gitu. Jadi itu bahaya banget dalam proses demokrasi, dan saya pikir ini memang tidak mudah, tetapi harus kita lakukan sama-sama. Mari menciptakan ruang pemilu sebagai pesta demokrasi rakyat, bukan pestanya orang-orang yang punya duit untuk mengumbar rupiahnya, menebarkan rupiah demi mengeruk suara, demi politik dinasti yang dimilikinya. Kira-kira begitu. Nah Mbak, kalau misalnya pas pemungutan suara nih Mbak, ada nggak kayak hambatan misalnya gak dikasih izin untuk nyoblos, maksudnya karena kerja gitu Mbak, dari pengusaha gitu, di perusahaan gitu, ada nggak kayak kejadian seperti itu gitu? Enggak. Kalau itu aman. Jadi pada saat nyoblos buruh boleh untuk datang ke TPS. Nah, yang masih menjadi masalah saat ini itu adalah teman-teman buruh yang dia tinggal di kota A karena dia urban, dia berasal dari desa, KTP-nya masih desa. Nah, itu masih masalah sampai hari ini. Jadi malah nggak terdaftar di DPT gitu. ya? Nah, itu gimana caranya? Aku juga masih mencoba mencari-cari informasi terkait dengan hal itu gitu. Tapi sebagai warga negara dia punya hak pilih loh. Karena banyak yang dari luar kota kerja di Jakarta, di kawasan industri Karawang gitu ya Mbak ya. Nah, dari Mbak Jungsi sendiri tuh gimana sih Mbak pandangan Mbak terhadap pelibatan buruh dalam pemilu gitu? Karena buruh perempuan gitu khususnya, pengen dilibatkan seperti apa sih gitu pelibatannya? Mungkin kayak tadi sosialisasi kah, terus mungkin kontrak politik dan lain sebagainya gitu, gimana Mbak? Kalau misalnya kita berbicara tentang partisipasi gitu, kalau saya sih inginnya ya, kalau ditanya keinginan saya adalah partisipatif substantif. Jadi partisipasi dalam proses pengambilan keputusan itu berlaku di semua level gitu, dari level RT, RW, kelurahan dan seterusnya. Dalam konteks pemilu misalnya, kalau kita mau ada partisipasi gitu, mau memunculkan partisipasi, maka buruh perempuan bisa dilibatkan dalam proses pemilu ini. Bisa untuk menjadi saksi, bisa untuk menjadi tim ses, bisa untuk menjadi pengusung caleg tertentu, bisa menjadi tim media. Itu kan konteksnya partisipasi ya, termasuk dalam proses pengambilan keputusan.
buruh perempuan punya hak untuk memilih termasuk juga dipilih. Dia berhak untuk menentukan dirinya maju sebagai caleg atau tidak maju sebagai caleg gitu. Jadi itu mesti berdasarkan dia punya kesadaran itu. Nah, termasuk kalau misalnya dia mau menjadi caleg, itu kan bagus banget ya buruh perempuan menjadi caleg gitu. Tapi proses dia untuk menjadi caleg, apakah dari keinginan personalnya iya, tetapi supaya itu tidak hanya sebagai pajangan, tidak hanya sebagai pajangan cyber system gitu, maka itu harus dirembuk bareng-bareng. Kalau dalam konteks struktur di pemilu adalah masing-masing partai politik itu kan dia punya struktur di masing-masing kecamatan, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan seterusnya gitu. Dia berhak loh untuk bersuara, untuk dia nyalek atau tidak nyalek gitu. Jadi dia sepenuh-penuhnya mempunyai hak untuk itu, dan ruang itu tolong dibuka gitu. Termasuk ini juga pesan saya ya, bahwa terkait dengan pencatuman nomor urut gitu ya. Memang ada cyber system ya, yang setiap 3 caleg harus ada salah satu perempuan. Tapi tolonglah ya, jangan itu dianggap sebagai pemenuhan syarat administrasi saja. Ini juga saya mau sampaikan hasil penelitian saya, skripsi saya terakhir terkait dengan itu ya. Buruh perempuan itu ternyata masih hanya dijadikan sebagai objek administrasi. Jadi objek administrasi kalau sebagai partai politik dia harus punya struktur 30% perempuan di struktur partai politik gitu. Kalau tidak maka dia partai politik tidak lolos sebagai partai politik, dan dia tidak bisa lolos sebagai peserta pemilu gitu. Jadi jangan hanya soal administrasi gitu. Jangan hanya memaknai atau melihat atau melibatkan perempuan dalam konteks yang penting ada perempuannya gitu. Itu enggak banget gitu. Termasuk juga soal pencalekan di nomor urut gitu. Perempuan-perempuan yang punya kapasitas gitu, sebaik-baiknya itu ditaruh di nomor urut 1 atau 2, atau bahkan perempuan yang belum punya kapasitas harus didorong punya kapasitas, diberi ruang. Kan kita tahu bahwa titik start kita perempuan dan laki-laki itu beda gitu, jadi harus didorong perempuannya. Memang nggak mudah, tetapi jika partai politiknya menyatakan memberi ruang kepada perempuan untuk maju, memberi ruang kepada perempuan untuk berkembang, untuk memimpin gitu, cantumkan nomor urut kecil kepada caleg-caleg perempuan. Maksud saya itu berlaku di semua partai politik ya. Jangan hanya menganggap perempuan yang maju sebagai caleg saat ini hanya sebatas numerik, hanya sebatas jumlah, hanya sebatas untuk memenuhi kuota 30%. Itu enggak banget gitu. Jadi seruan saya kepada para pimpinan partai ya di semua level gitu, kita sebagai perempuan itu bukan objek ya, kita itu pelaku gitu, yang juga harus dilihat sebagai orang yang menggoreskan sejarah perjalanan partai. Kita bisa menggoreskan sejarah di mana kita juga bisa sebagai penyusun kebijakan. Kalau di buruh misalnya, kami itu punya pengalaman panjang banget mengadvokasi dunia tenaga kerjaan gitu. Kalau misalnya ada caleg dari buruh gitu, caleg perempuan dari buruh maksud saya, jangan ditaruh di nomor urut yang besar-besar. Kasih kesempatan untuk nomor urut 1 atau 2. Itu penting gitu. Walaupun proporsional terbuka gitu. Oke Mbak, berarti tadi kalau misalnya dari sisi caleg gitu, kalau misalnya pemilih gitu berarti juga buruh perempuan juga sama aja ya, harus dianggap sebagai pemilih yang punya kesadaran gitu ya, nggak cuma untuk mendulang suara doang gitu ya Mbak ya. Nah, satu lagi tentang kontrak politik ya. Kita boleh kok buruh perempuan membuat kontrak politik dengan caleg gitu. Boleh banget. Boleh banget, dan itu boleh dikontrol. Jadi boleh banget mendatangi caleg yang kita yakini dia punya kapasitas dan dia punya keberanian berposisi di arena rejim yang tidak baik-baik saja. Kita boleh membuat kontrak politik untuk mengusung isu perlindungan perempuan gitu, sehingga itu juga bagian dari upaya kita untuk memajukan bahwa pada saat kami memilihmu menjadi anggota dewan gitu, kami nggak main-main, kita serius gitu, kita serius mau mengawal sama-sama gitu sih. Jadi harapannya Mbak Jumisi kalau tadi buruh perempuan dilibatkan dalam proses pemilu tuh bisa jadi caleg, terus pemilih yang punya kesadaran gitu ya Mbak ya. Oke, Sobat CWI, tadi kita udah sama-sama ngobrol banyak banget sama Mbak Jumisi tentang buruh perempuan gitu ya, mulai dari apa sih
kebutuhan, kepentingan buruh perempuan, persoalan dihadapi, sampai tadi soal buruh perempuan dan pemilu gitu, gimana buruh perempuan dilibatkan dalam proses pemilu gitu kan ya. Kalau begitu, aku mau mengucapkan terima kasih buat Mbak Jumisi yang sudah Terima kasih juga mau datang ngobrol-ngobrol gitu bareng kami dan juga Sobat CWI gitu ya. Semoga ini bisa bermanfaat, dan jujur nih sangat membuka mata aku juga gitu loh, karena baru dengar juga dari Mbak Jumisi gimana keadaan buruh perempuan gitu ya di lapangan gitu kan. Semoga kedepannya bisa kondisi lebih baik lagi, kita Amin, sama-sama amin. memperjuangkan ya Amin. Mbak ya. Ya. Oke. Kalau gitu Sobat CWI, sampai jumpa di Cakrapot episode selanjutnya.